sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha dekat, ridho kepada majelis ini. Amin. Karena tidak ada yang tertinggi dan tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun selain keridhaan Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga langkah Bapak Ibu memenuhi undangan ini jadi amal soleh. Karena kalau meninggal tidak bawa apa-apa selain amal. Juga terima kasih Ustadz Yusuf Mansur yang sedang milem Live. mengurangi kehusuan tapi jadi amal soleh. Sebetulnya beliau tidak begitu diundang tapi datang sendiri. Inilah undangan Allah. Diundang susah ketemu, tidak diundang malah lebih awal. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Hari ini hari yang sangat membahagiakan. Allah yang menciptakan Mas Raditya ini, Raditya Pratama, ini adalah mutlak ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang membuat anak selain Allah. Orang tua gambar anak saja gagal, membuat sehelai rambut saja tidak sanggup. Maka kalau mata melihat makhluk, hati ingat penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jodohnya juga Allah yang ngatur, ya. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir. Nah, semoga perjodohan yang Allah tetapkan yang akan dilaksanakan tanggal 2 ini dengan dorongan 3. Campur lawan demo hadir. Maaf, saya tiap hari rapat mikirin pernikahan dan demo, jadi kecampur sari. Jangan ketakutan. Ini maaf hadirin. Tiap hari rapatnya campur ya. Ada rapat nikah, rapat demo, jadi tanggal berapa ini aslinya tuh? 3 Desember hadirin, maaf. Teruskan jangan, Bu. Halo? Ya, alhamdulillah. Jadi tadinya mah resmi nih sambutan teh, jadi kurang resmi begini. Jadi begini, bahwa doa itu bagian dari yang dapat menjadi syariat berubahnya takdir. Dari takdir ke takdir lain, semuanya ada di dalam genggaman Allah. Tidak pernah ada kejadian yang keluar dari catatan Allah di lauh mahfuz. Nah, kita disuruh ikhtiar, disuruh berdoa agar kita mendapatkan takdir terbaik kita. Nah, jadi harapan kami berkumpulnya kita malam ini, sore ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Sehingga menjadi jalan pada saat pernikahan tanggal 3 itu benar-benar penuh keberkahan. Apa sih barokah itu? Kan doa nikah tuh beda dari yang lain. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. 2 kali disebut berkah ini. Berkah ini luar biasa. Dalam salam ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang berkah, rezeki yang berkah. Bahkan rumah tangga ini 2 kali doa keberkahannya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan padamu dan semoga Allah melimpahkan keberkahan atasmu.
Apa artinya? Dengar Mas Dikta ya. Sebetulnya ini buat khotbah nikah nanti ya, tidak apa-apa prolognya di sini. Jadi nikah itu yang penting itu adalah bagaimana menyikapi senang dan susah menjadikan ganjaran yang langgeng. Allah. Jadi mimpi kalau nikah tanpa hiruk pikuk tidak bisa. Allah menciptakan kesenangan dan Allah menciptakan kesusahan, dan pada keduanya ada keberkahan. Jadi tidak sedikit orang yang jadi dekat dengan Allah lantaran kesusahan. Nah itu berkah namanya. Berat ringannya sebuah rumah tangga. Satu. Halo? Ini jadi buat semua Mas ya. Ini sebetulnya saya kematai wajah-wajah ini membutuhkan nasihat ini. Berat ringannya sebuah rumah tangga, yang pertama adalah cita-cita. Kalau cita-citanya hanya duniawi, kesenangan duniawi, sudah dapat dipastikan rumah tangga tidak bahagia. Allah. Karena duniawi ini memang tidak disetting untuk membahagiakan hati, hanya mencukupi lahir. Makanya baju sebagus apapun tidak bahagia, tetap saja nyicil yang lain, karena memang tidak ada habisnya ya. Walaupun dikasih satu bukit emas ya, tetap saja mikirin bukit yang lain. Dan baru berhenti keinginan dunia kalau sudah mulutnya dijejali tanah kubur. Allah. Makanya maaf ya Mas ya, pokoknya perkara dunia jangan risau. Kita dekat ke Allah, dunia yang melayani kita ya. Ya dunia ukhdu miman khadamani wastaqdi miman khadamak. Hei dunia, layani orang yang hidupnya mengabdi ke Allah, dan perbudak yang hidupnya hanya nyari dunia. Dunia hanya kendaraan Mas ya. Kayak rumah ini milik Allah, ini kendaraan supaya bisa ada pahala pengajian, pahala menjamu tamu, begitu. Jelas Mas? Halo? Ya. Serasa duduk dengan Panglima hadir. Korban ILC ini semua ya. Dia nggak tayang. Bagaimana ya? Yang kedua, kenapa rumah tangga ini berat? Ya Mas dengerin. Satu apa tadi? Cita-citanya hanya dunia. Harus cita-cita akhirat. Cita-cita bisa bertemu dengan Allah. Jadi rumah tangga tuh harusnya sinergi, saling menjerumuskan ke sorga. Gitu, Mas, ya. Allah. Jangan sampai saling menjerumuskan ke Neraka. nah itu yang bahaya. Dua, berat ringannya rumah tangga tergantung kepada siapa bersandar. Jadi kalau Mas Diktia terlalu bersandar kepada Neng Yora, itu menderita ya. Makin kuat bersandar kepada selain Allah, makin kuat penderitaannya. Nanti kasih tahu ke istri, jangan berharap dibahagiakan suami. Ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yaitu ibu-ibu yang paling ingin dibahagiakan oleh suaminya. Suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, dia aja susah bahagia. Kenapa Ustaz ketawa gitu? Seperti yang menjiwai. Iya. Jadi makin bersandar, makin berharap, makin bergantung, apalagi makin menuntut, nah ya, kepada selain Allah capek. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi tugas Mas Dik ya sebagai kepala pundak lutut kaki ya, sebagai kepala keluarga adalah satu, memberikan contoh terbaik, dua, mendidik, melatih, membina istri supaya dekat dengan Allah, bukan dekat dengan Mas ya Mas, dekat dengan Allah, karena nggak bisa dibulak-balik oleh kita hati istri itu. Kalau dekat dengan Allah nanti Allah nolong. Yang ketiga adalah mendoakan siang dan malam, karena Mbak Yora itu sempurna adalah milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Kalau Allah balikan hatinya, ya, gitu ya. Abah juga gitu terusnya sama dia. Ini rahasianya, maaf ya.
Ibu-ibu kenapa begitu ketawanya? Dan yang ketiga, bahagia sengsara dalam rumah tangga itu tergantung jauh dekatnya pertolongan Allah. Tidak ada yang susah kalau Allah menolong, dan semuanya susah kalau tidak ditolong. Jadi rumah tangga mah udah ngejar-ngejar pertolongan Allah aja, Mas. Allah. Sebab pemilik segalanya adalah Allah, penentu segalanya adalah Allah. Makanya rumah tangga yang kurang ibadahnya, kurang sungguh-sungguh ke Allah, sama dengan jauh dari Allah, itulah penderitaan. Ya, makanya sebagai kepala keluarga harus sungguh-sungguh berusaha keras mendekat ke Allah. Tidak ada yang bisa selesai tanpa pertolongan Allah. Surat Yunus 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu saja pesan dari nenek moyang, ya, kakek moyang. Jadi jangan ngarap-ngarap rumah tangga itu indah dengan kesenangan. Tidak, harus siap dengan senang dan susah. Karena nanti itu hanya 4 dalam sehari-hari itu, ya. 1, akan ada kebaikan. 2, akan ada kesalahan. 3, akan ada karunia. Dan yang keempat, akan ada musibahnya. Dan semuanya baik kalau disikapi dengan baik. Mas Diktia, kalau nanti ada masalah, ingat ya, tidak ada masalah yang bahaya. Yang bahaya itu adalah salah menyikapi masalah. Kayak ujian di sekolah, tidak ada soal yang bahaya. Orang tidak lulus bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya, ya. Makanya fokuslah untuk meminta pertolongan Allah, supaya menyikapi apapun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan minta Ustadz Yusuf Mansur. Sebetulnya almarhum kan yang dirahmati, Ustadz, ya. Iya. Tapi kita sering salah paham, almarhum itu meninggal, ya. Mudah-mudahan Mas Ustadz Yusuf Mansur ini dirahmati Allah. Dan sekarang kita mintakan tausiahnya ini, mudah-mudahan nambah bekal bagi Mas Diktia, juga ibu-ibu yang hadir dan saya juga. Terima kasih sekali lagi. Ini ada yang mau disampaikan atas nama Nyai Alfarini, ya. Dan ini kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Masya Allah, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.